Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di bagian kedua mata kuliah konsep sistem informasi. Bagian pertama akan membahas tentang sistem kemarin. Saat ini saya akan membahas masih tentang sistem, tetapi untuk lebih detail adalah karakteristik dan klasifikasi sistem. Jangan lupa pantengin tetap channel YouTube saya di Lili Indasari. Karakteristik. Apa itu karakteristik? Manusia memiliki karakter. Sistem juga memiliki karakter. Ada 8 karakteristik sistem. Sebuah sistem bisa dikatakan memiliki karakteristik apabila yang pertama adalah komponen. Apa itu komponen? Di bagian pertama kemarin sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Komponen di sini maksudnya apa? Komponen adalah bisa berupa dari subsistem atau bagian dari sistem, karena setiap subsistem memiliki sifat dari sistem untuk menjalankan fungsinya, sehingga mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Contoh, kalau Anda lihat di gambar ini, subsistem yang satu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ada subsistem yang satu ini berhubungan dengan subsistem yang ini, berhubungan dengan sistem yang ini, kemudian ada tanda panahnya. Ini semua memiliki arti. Antara satu subsistem berhubungan dengan subsistem A. A akan berhubungan dengan B dan seterusnya. Berikutnya adalah batas sistem. Kenapa sistem memiliki batas? Kok ada batasannya ya sistemnya? Saya analogikannya seperti manusia deh. Misalnya, Anda punya rumah. Sebelah kiri Anda berbatasan dengan Bapak X. Sebelah kanan Anda berbatasan dengan Bapak Y. Di depan Anda ada Bapak A. Yang menjadi rumah Anda adalah itulah yang dipagar dengan Anda, itu adalah rumah Anda. Keluar satu langkah itu berarti sudah bukan punya hak Anda. Sama, sistem juga memiliki batasan. Maksudnya apa? Daerah yang membatasi antara satu subsistem dengan sistem yang lainnya. Atau antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Kenapa? Karena punya batasnya. Contoh, kalau di sini adalah subsistemnya tentang ini, ya udah sistemnya tentang di sini. Walaupun nanti sistem itu terintegrasi atau jadi satu kesatuan. Misalnya, batas sistem. Kalau sistem keuangan berarti hanya menangani tentang hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Kalau sistem yang berhubungan dengan SDM atau sumber daya manusia akan berhubungan dengan sumber daya manusianya. Akan berhubungan dengan kehadiran pekerjanya atau karyawannya, akan berhubungan dengan honornya, dan lain sebagainya. Itu batas dari sistem. Berikutnya adalah selain ada batas, sistem punya yang namanya lingkungan luar sistem. Apa lingkungan luar sistem ya? Kok bisa ada lingkungan luar? Kan sistem ada di sini. Maksudnya adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem yang relevan dan bisa mempengaruhi operating system yang ada. Bisa mempengaruhi sistem yang ada di dalamnya. Contoh misalnya, saya contohkan lagi ke kehidupan sehari-hari deh. Lingkungan luar, punya pengaruh? Pasti punya. Misalnya, Anda punya adik, punya ponakan, atau yang lain sebagainya. Begitu dia sedang berhubungan dengan tetangganya atau berhubungan dengan temannya, begitu dia pulang ke rumah, ada sesuatu bahasa yang mungkin bahasanya negatif. Berpengaruh nggak? Berpengaruh. Itu yang namanya segala sesuatu yang berada di luar sistem akan berpengaruh dari sistem. Atau misalnya contoh yang lainnya, misalnya Anda flash disknya dari dipinjam kawannya, kemudian colok ke laptop Anda. Nggak taunya habis itu laptopnya hang atau blue screen. Ada kemungkinan flash disk yang dicolok tadi adalah membawa pengaruh negatif terhadap laptop Anda. Karena apa? Karena begitu dicolok, laptopnya langsung hang. Atau misalnya dia blue screen. Punya dampak? Punya. Next berikutnya adalah penghubung.
Selain dia punya pengaruh, punya batasan, kenapa sistem punya penghubung? Contoh, coba Anda lihat gambar di sini, antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya punya panah, yang ini ke sini, yang ini ke sini, dan seterusnya dengan alur bolak-balik. Kenapa? Ada penghubungnya, ada yang menjembataninya. Maksudnya, penghubung di sini adalah media yang menghubungkan antara subsistem dengan subsistem yang lainnya, atau yang menghubungkan antara satu sistem yang dengan sistem yang lainnya, sehingga nanti sistem pasti punya tujuan, terintegrasi dan lain sebagainya. Ada yang menghubungkannya. Garis di sini adalah sebagai penghubung, menghubungkan satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Contoh misalnya, kalau di akademik ada yang namanya BAK, Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan. Dia akan berhubungan dengan siapa aja? Dia pastinya akan berhubungan dengan mahasiswa, akan berhubungan dengan pengajaran dosen, akan berhubungan dengan keuangan. Kenapa berhubungan dengan keuangan? Karena kalau mahasiswa sudah ngisi KRS dan sudah melakukan pembayaran, pasti akan berhubungan dengan keuangan. Walaupun keuangan punya batas sistem yang berbeda. BAK batasnya sampai di sini, keuangan batasnya sampai di sini. Tapi apa? Tapi menghubungkan koneksi antara satu dengan yang lainnya. Selain itu ada apa lagi ya? Anda perhatikan gambar yang di bawah ini, ya, ada input, proses, output. Sistem itu tidak lepas dari yang namanya masukan. Apa itu masukan? Masukan adalah segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem. Nantinya akan menjadi bahan untuk diproses. Contoh misalnya, Anda pengen bikin kue bolu. Tidak mungkin kue bolu itu ada di meja langsung bim-salabim tanpa ada yang diinput atau diprosesnya. Sama. Tidak mungkin dia bisa menjadi suatu tanpa misalnya ada yang dibuat. Jadi segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem itu adalah namanya input atau masukan. Ada masukan, pasti ada proses. Proses maksudnya apa? Segala sesuatu yang akan diproses di dalam. Seperti apa? Contoh misalnya, nggak mungkin tadi saya bilang kue bolu langsung bim salabim jadi. Kecuali mungkin Anda beli di pasar. Begitu dia proses, ibu Anda akan mempersiapkan bahannya, ada telur, ada terigu, dan lain sebagainya. Kemudian apa? Diproseslah sebelum dia menjadi yang namanya kue bolu. Sama. Segala sesuatu yang diproses dalam sistem nanti akan merubah masukan, diproses nanti akan menjadi yang namanya output atau keluaran. Keluaran adalah hasil dari pemrosesan tadi. Begitu diproses dengan sedemikian rupa, itu nanti punya outputnya, punya keluaran. Apa ya itu keluarannya? Dalam berbagai hal. Contoh misalnya, kalau mahasiswa menginput data atau memilih kelompok di dalam suatu mata kuliahnya, nanti dia akan tampil tuh namanya jadwal mahasiswa. Karena dia sudah mengentri kelompoknya, nama kelompoknya siapa, nama kelompoknya apa, kemudian dosennya siapa, ruangannya di mana, outputnya akan kecetak. Atau misalnya mahasiswa ngentri untuk pembayaran. Begitu di entry, diproses, ada yang melakukan pembayaran, outputnya apa? Mahasiswa mendapatkan billing atau kwitansi dari pembayaran. Dan contoh-contoh yang lainnya. Terakhir adalah, sistem itu harus punya tujuan. Kenapa? Karena orang buat sistem itu bukan hal yang mudah. Maksudnya apa? Sasaran dari sistem menentukan input yang dibutuhkan, proses dan outputnya dihasilkan sesuai nggak dengan harapannya. Orang bangun sistem supaya biar mungkin lebih efektif, efisien, biar lebih praktis gitu ya. Kenapa? Sama. Saya analogikan lagi dengan manusia deh. Manusia punya tujuan. Manusia punya goalnya. Mau ngapain dia selama hidupnya? Mahasiswa kuliah pasti punya tujuan. Gak mungkin kan Anda mahasiswa kuliah hanya cuma sekedar gengsi atau hanya sekedar bergaya doang.
nggak ada tujuannya. Pasti punya tujuan, oh Bu, Pak, saya mau kuliah, 4 tahun saya kuliah, saya mau jadi sarjana. Itu kan ada tujuan yang harus diambil. Sama, orang bangun sistem pasti memiliki tujuan atau keinginannya atau apa sih tujuannya? Kenapa orang bikin namanya sistem penjualan X misalnya? Supaya apa? Supaya data penjualan itu bisa terekam, untungnya berapa, ruginya berapa, bikin pelaporannya bisa lebih mudah. Itulah kenapa sistem juga punya tujuan. Sama halnya dengan manusia juga memiliki tujuan. Sampai di sini kira-kira sudah jelaskan untuk karakteristik sistemnya. Kalau sudah, kita ke klasifikasi sistem. Kalau tadi adalah karakteristik sistem, saat ini adalah tentang klasifikasi sistem. Kenapa ada klasifikasinya? Next, kita bahas berikutnya. Sistem abstrak. Kok bisa ya ada sistem abstrak? Sistem yang seperti apa sistem abstrak? Kayak tulisan aja, Bu, sistem abstrak, Bu. Sistem abstrak di sini bukan berarti kayak lukisan abstrak ya. Maksudnya, sistem abstrak di sini adalah suatu sistem yang berisi tentang gagasan atau konsep atau ide yang ada di pikiran Anda yang secara fisik tidak nampak. Oh, Anda punya ini, Anda punya ide yang luar biasa. Itu adalah dari ide Anda. Kelihatannya memang tidak kelihatannya. Bisa kelihatan kalau misalnya Anda menulis buku, ada di dalam buku itu bisa dipelajari dengan orang lain. Berisi tentang apa lagi? Tentang gagasan, tentang konsep. Karena yang namanya gagasan, ide, pemikiran, itu pastinya dari brain Anda. Dari otak Anda yang kemudian muncul yang namanya ide-ide, pemikiran-pemikiran, dan lain sebagainya. Contoh misalnya, sistem teologi atau sistem keagamaan. Pemikiran-pemikiran tentang yang namanya ketuhanan. Setiap orang beragama pasti meyakini adanya Tuhan, apapun itu agamanya, saya yakin. Jadi sistem asal-usul ini bukan yang abu-abu atau gimana-gimana, tapi sistem yang berisi tentang gagasan atau konsep atau ide. Karena ide itu belum tertuang, jadi makanya dalam sistem itu sendiri. Berbanding terbalik dengan abstrak, ada juga yang namanya sistem fisik. Physical system. Berarti kalau fisik sudah pasti bentuknya ada. Bentuknya kelihatan. Contoh banyak, sistem komputer, sistem X, dan sistem yang lainnya. Fisiknya ada. Sistem robotik, robotnya ada. Saat ini semakin canggih dunia IT, kenapa? Orang berlomba-lomba membuat IT dan lain sebagainya untuk memudahkan manusia. Secara fisik bentuknya ada, itu namanya sistem. Sistem yang secara fisik bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba. Berikutnya, ada lagi namanya sistem alamiah. Kok ada alamiah? Back to nature dong, Bu. Tidak juga. Sistem alamiah adalah sistem yang dibuat dari alam atau sistem yang tidak kena proses dari manusia. Seperti apa contohnya? Banyak. Contoh, ada gravitasi bumi. Matahari bersinar sesuai dengan porosnya, kemudian sistem perputaran bumi, sistem kehidupan manusia, itu adalah sistem alami. Segala sesuatu yang terjadi karena proses alam. Manusia bisa buatnya? Tidak, tapi manusia bisa mempelajarinya. Kenapa? Kehidupan itu adalah alami. Perputaran bumi adalah rotasi alam. Manusia hanya bisa mempelajarinya seperti apa. Berbanding terbalik dengan alami, ada juga namanya sistem buatan manusia. IT itu sekarang adalah sudah meluas,
Saat ini banyak robot-robot yang dibuat oleh manusia, oleh para pakar, supaya apa? Supaya bisa mempermudah kehidupan manusia, bisa memberikan kemudahan-kemudahan dan kenyamanan bagi manusia. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dibuat oleh manusia. Manusia buat robot, manusia buat sistem X, manusia buat sistem yang lainnya, dan lain sebagainya. Bahkan di beberapa negara, orang sudah membuat robot yang hampir mirip dengan manusia dengan menggunakan kecerdasan tiruan. Ada lagi sistem tertentu. Kok sistem bisa nggak tertentu ya? Apa maksudnya ya? Atau biasanya dipanggil deterministic system. Maksudnya adalah sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat. Kenapa diprediksi secara tepat? Contoh misalnya, kalau Anda menggunakan komputer, Anda menggunakan kalkulator ya, misalnya hal yang kecil aja lah, misalnya 2 kali 2 adalah 4. Atau Anda ngitung dengan menggunakan bantuan komputer. 0, berapanya itu pasti tepat. Tapi kalau yang ngitungnya manual pasti mungkin ya, karena ada human error-nya. Berbanding terbalik dengan sistem tertentu, ada yang namanya sistem tak tentu. Atau yang lainnya disebut dengan probabilistic system. Kenapa? Sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diramalkan atau tidak dapat ditentukan secara pasti. Karena apa? Karena ada unsur probabilitas. Karena ada unsur yang tidak pasti. Contoh misalnya, beberapa sistem yang misalnya sistem manusia. Manusia itu tidak bisa memastikan 2 tahun ke depan dia bisa jadi bos. 2 tahun ke depan dia bisa jadi manajer. Tidak. Sistem manusia itu akan berubah-berubah. Sistem misalnya perakiraan cuaca. Hari ini baru perkiraannya mungkin akan hujan, tetapi belum tentu hujan. Kenapa? Karena tidak bisa diprediksi. Tidak bisa dipastikan secara pasti. Maksudnya adalah, walaupun baru prediksi, tetapi dia tidak pasti. Kehidupan manusia, satu dengan yang lainnya, pasti ada sesuatu hal yang tidak pastinya. 1 tahun ke depan, 4 tahun nih saya targetnya mau lulus. Belum tentu 4 tahun bisa lulus, tergantung dari tadi. Yang ada mungkin ada kendala ekonomi, ada kendala yang lainnya, seharusnya 4 tahun bisa jadi mundur 5 tahun, atau kebalikannya. Ada lagi yang namanya sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak melakukan pertukaran dengan yang lainnya. Dia hanya lingkungannya di situ, balik lagi. Tidak ada yang menjadi masukan dan lain sebagainya. Contohnya apa? Misalnya, kalau saya boleh kasih contoh adalah kayak misalnya termometer. Termometer dia hanya di situ saja, kalau pakai air raksa Anda lihat, hanya bergerak situ saja dan dia tidak bisa keluar. Sedangkan sistem terbuka, karena dia terbuka, sistem yang bisa berpengaruh dampak dari luar, atau sistem yang bisa melakukan dengan pertukaran dengan lingkungannya. Karena dia terbuka, otomatis dia nanti bisa kena yang namanya gangguan. Contoh deh, kalau Anda pakai baju rapat tutup, mungkin tidak bisa masuk angin. Tapi kalau Anda nggak pakai baju dan lain sebagainya, mungkin Anda bisa masuk angin. Karena dia sistem terbuka, kemungkinan ada virus atau bakteri, karena apa? Bisa melakukan pertukaran dengan lingkungan luarnya. Karena bisa melakukan pertukaran dengan lingkungan yang ada di sebelah mananya. Sampai di sini pertemuan untuk bagian kedua. Yang kita bahas adalah karakteristik sistem dengan klasifikasi sistem. Semoga apa yang saya paparkan, apa yang saya jelaskan, bisa bermanfaat bagi Anda semuanya, bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa berguna bagi semua mahasiswa yang mengampu atau yang mengambil mata kuliah konsep sistem informasi. Jangan lupa nantikan video berikutnya, di bagian berikutnya. Jangan lupa nanti di channel YouTube saya Anda like, jangan lupa subscribe, tulis, komen, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.